Bisma dalam pewayangan Jawa. Antara Bisma dalam kitab Mahabharata dan pewayangan Jawa memiliki beberapa perbedaan. Namun tidak terlalu besar karena inti ceritanya sama. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh proses Jawanisasi, yaitu membuat kisah wiracarita dari India bagaikan terjadi di Pulau Jawa. Riwayat Bisma. Bisma adalah anak Prabu Santanu, Raja Astina, dengan Dewi Gangga alias Dewi Jahnawi, atau dalam versi Jawa. Waktu kecil bernama Raden Dewabrata, yang berarti keturunan Barata yang luhur. Ia juga mempunyai nama lain Gangadata. Dia adalah salah satu tokoh wayang yang tidak menikah yang disebut dengan istilah Brahmacarin. Berkediaman di pertapaan Talkanda, Bisma dalam tokoh pewayangan digambarkan seorang yang sakti, di mana sebenarnya ia berhak atas tahta Astina, akan tetapi karena keinginannya yang luhur dari dirinya, demi menghindari perpecahan dalam negara Astina, ia rela tidak menjadi raja. Resi Bisma sangat sakti mandraguna dan banyak yang bertekuk lutut kepadanya. Ia mengikuti sayembara untuk mendapatkan putri bagi Raja Hastina dan memboyong 3 dewi. Salah satu putri yang dimenangkannya adalah Dewi Amba, dan Dewi Amba ternyata mencintai Bisma. Bisma tidak bisa menerima cinta Dewi Amba karena dia hanya wakil untuk mendapatkan Dewi Amba. Namun Dewi Amba tetap bersikeras hanya mau menikah dengan Bisma. Bisma pun menakut-nakuti Dewi Amba dengan senjata saktinya yang justru tidak sengaja membunuh Dewi Amba. Dewi Amba yang sedang sekarat dipeluk oleh Bisma sambil menyatakan bahwa sesungguhnya dirinya juga mencintai Dewi Amba. Setelah roh Dewi Amba keluar dari jasadnya, kemudian mengatakan bahwa dia akan menjemput Bisma suatu saat agar bisa bersama di alam lain, dan Bisma pun menyanggupinya. Diceritakan roh Dewi Amba menitis kepada Sri Kandi yang akan membunuh Bisma dalam perang Baratayuda. Dikisahkan saat ia lahir, ibunya moksa ke alam baka meninggalkan Dewabrata yang masih bayi. Ayahnya Prabu Santanu kemudian mencari wanita yang bersedia menyusui Dewabrata hingga ke negara Wirata bertemu dengan Dewi Durgandini atau Dewi Satyawati, istri Parasara yang telah berputra Resi Wyasa. Setelah Durgandini bercerai, ia dijadikan permaisuri Prabu Santanu dan melahirkan Citranggada dan Wicitrawirya yang menjadi saudara Bisma seayah lain ibu. Setelah menikahkan Citranggada dan Wicitrawirya, Prabu Santanu turun tahta menjadi pertapa dan digantikan anaknya. Sayang kedua anaknya kemudian meninggal secara berurutan, sehingga tahta kerajaan Astina dan janda Citranggada dan Wicitrawirya diserahkan pada Biasa, putra Durgandini dari suami pertama. Nah, Biasalah yang kemudian menurunkan Pandu dan Destarastra, orang tua Pandawa dan Kurawa. Demi janjinya membela Astina, Bisma berpihak kepada Kurawa dan mati terbunuh oleh Sri Kandi di perang Baratayuda. Bisma memiliki kesaktian tertentu, yaitu ia bisa menentukan waktu kematiannya sendiri. Maka ketika sudah sekarat karena panah, ia meminta sebuah tempat untuk berbaring. Para Kurawa memberinya tempat pembaringan mewah, namun ditolaknya.
Dan pada akhirnya Pandawa memberikan ujung panah sebagai alas tidurnya atau kasur panah. Tetapi ia belum ingin meninggal, ingin melihat akhir daripada perang Baratayuda.